Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pekan yang pertama ini, Kamis malam Jumat, alhamdulillah Allah pertemukan kembali dalam kajian rutin kita membahas tentang pokok-pokok agama Islam, pokok-pokok sunnah, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk ke halaman yang ke-25. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini, yaitu Syarhu Usuli Sunnah lil Imami Ahmad bin Hanbal, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafidhahullahu ta'ala. Qala al-muallifu al-imamu Ahmad, makna sunnati wa alaqatuha bil Qur'ani. Pengertian sunnah dan kaitannya dengan Al-Quran. Wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut kami yaitu athar. Athar itu sama dengan hadis. Wa sunnatu, sunnah itu tufassirul Qur'an, menafsirkan Al-Quran. Wa hiya dalailul Qur'an, yaitu menafsirkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Wa laisa fi sunnati qiyasun, dan ketika sudah datang hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang makbulah, diterima, tidak ada qiyas. Wala tudrabu laha al-amsalu, tidak bisa dibuat dengan permisalan-permisalan. Wala tudraku bil uquli, tidak bisa dicapai dengan akal semata. Walal ahwa'i, dengan hawa nafsu. Innama, sesungguhnya hadis yang sahih itu, hadis yang makbulah, huwa attiba'u, hadis yang diterima, wajib untuk diikuti. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu.
Qaulu al-muallifi rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-atharu, athar itu sama dengan hadis. Apa itu athar? Hiya aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama usira anhu, apa saja yang dinukil, yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, min qaulin, ucapan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au takririn, atau diamnya beliau, persetujuan beliau. Hadhihi hiya as-sunnatu, inilah yang dimaksud dengan as-sunnah. Wa qawluhu was-sunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an, ay as-sunnatu tufassirul Qur'ana wa tuwaddihuhu. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, memperjelas Al-Qur'an, semakin mudah untuk memahami Al-Qur'an. Fa idza kana ad-dalilu minal Qur'ani mujmalan, fa sunnatu tufassiru hadhil mujmalah. Ketika kita menjumpai di dalam Al-Quran ayat ataupun dalil yang sifatnya masih terlalu umum, ya, masih global, maka sunnah datang menjelaskan perinciannya. Wa idza kana mubhaman fasunnatu tuwaddihuhu. Jika kita mendapati dalil di dalam Al-Quran yang belum jelas, maka hadislah yang akan memperjelas. Oleh karena itu para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat pasti akan diperjelas dengan sunnah, dengan hadis. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Jarir, Imam As-Sa'di, dan seterusnya. Wa idza kana amman fasunnatu tukhassisuhu. Jika ada ayat yang masih bersifat amman, umum, maka sunnah datang mengkhususkannya. Fasunnatulaha ma'al Qur'ani salah satu ahwalin. Jadi sunnah kedudukannya di samping Al-Quran itu memiliki 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an ta'tiya as-sunnatu bi ahkamin tumasirul ahkam allati ja'at fil Qur'an. Fahada min babi tanasuril adillati wa tadafuriha. Keadaan yang pertama, sunnah datang membawa hukum yang sama dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sifatnya saling melengkapi, saling memperkuat, ya, karena dua-duanya membawakan hukum yang sama. Di antaranya Allah mewajibkan zakat, sholat, hadis atau sunnah juga datang menerangkan kewajiban sholat dan zakat. Al-Quran mewajibkan zakat, haji, puasa. Demikian juga as-sunnah datang mewajibkan dengan hal yang sama, hukum yang sama. Allah SWT menerangkan wajibnya birrul walidain. Demikian juga Rasulullah melalui sunnahnya, melalui hadisnya, mewajibkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua yang soleh ataupun orang tua yang jahat, tetap orang tua yang mukmin ataupun orang tua yang kafir, tetap berbakti.
Demikian juga Al-Quran menyuruh kita untuk menyambung tali kekerabatan, tali rahim. Sama, As-Sunnah juga datang memerintahkan untuk menyambung tali kekerabatan, tali rahim. Wa ja'a fi sunnati silatul arham. Al-halatu as-saniyatu, keadaan yang kedua, an ya'tiyal Qur'anu bi ahkamin mujmalatin aw ahkamin mutlaqatin aw ahkamin amatin. Al-Quran datang dengan membawa hukum yang pertama mujmal, umum, ya. Yang kedua mutlak, tidak terikat. Yang ketiga umum, tidak khusus. Lalu kemudian hadis datang menjelaskan yang global, menjelaskan hukum yang muqayyad, yang terikat, ya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang tidak terikat, ada yang terikat. Demikian juga sunnah datang membawa hukum yang mengkhususkan dari yang bersifat umum. Ini sudah bahasanya bahasa usul fikih, ya. Ada yang mujmal, ada yang tafsir rinci, ya, detail. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya. Ada yang am, ada yang khusus, ya. Am itu umum. Kita berikan contohnya saja, ya, supaya jelas apa maksudnya. Mislu qauluhu ta'ala, contoh dalam surat Al-Imran ayat 173, ya. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia yang mengatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Kalau kita hanya mengandalkan kamus, mengandalkan terjemah saja, apalagi Google Translate, ya, kita tidak akan menemukan di situ Al-Quran menyebutkan an-nasu. An-nas itu maknanya apa? Manusia. Ternyata an-nasu yang diucapkan 2 kali dalam surat Al-Imran ayat 173 itu maknanya berbeda. Ya. Supaya kita tidak bingung, maka kita mencari as-sunnah atau hadis yang menerangkan an-nasu yang pertama itu manusia yang dimaksud siapa, an-nasu yang kedua siapa, ya. Diterangkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, al-muradu bi lafdhin nasi fi qaulihi ta'ala innan nasa. An-nasu yang kedua itu maknanya al-kufaru, orang-orang kafir. Orang kafir juga manusia, ya. Wa huwa lafdun am, maknanya umum, lalu dikhususkan oleh as-sunnah, ya. Jadi an-nasu yang kedua itu maknanya orang-orang kafir. Adapun wal muradu min lafdhin nasi fi qauli ta'ala, adapun kata-kata an-nas pada kata yang pertama itu maksudnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman, ya. Jadi terjemahnya bagaimana? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ketika berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka kalian takut kepada mereka. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang yang
menolak sunnah atau ingkar sunnah ini sangat berbahaya. Dia akan tersesat ketika membaca ayat, ya, menolak sunnah, menolak hadis, ya. Ini salah satu contoh saja dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian al-halatu as-salisatu, keadaan yang ketiga, anta'tiya as-sunnatu bi ahkamin jadidatin laisat fil qur'ani fayajibu fi hadhil halati al-amalu biha. Keadaan yang ketiga, sunnah membawa hukum yang baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk menerima sunnah tersebut, hadis tersebut. Wa minal amsilati, di antara contoh-contohnya. Jadi di Al-Quran tidak dijelaskan, di dalam sunnah dijelaskan, ya, maka kita wajib menerima hadis tersebut, sunnah tersebut. Contoh yang pertama, tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha wa tahrimul jam'i bainal mar'ati wa khalatiha. Mengumpulkan dua wanita untuk dijadikan istri, seorang wanita dan bibinya dari pihak ayah. Di Al-Quran tidak dijelaskan keharamannya, di dalam hadis dijelaskan tidak boleh menikahi sekaligus seorang wanita dan bibi dari pihak ayahnya. Demikian juga haramnya menikahi seorang wanita dan bibi dari pihak ibunya. Fahadal hukmu laisa fil Qur'an. Keharaman ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, adanya di dalam sunnah. Fala yajuzu lirrajuli an yatazawwajal mar'ata wa ammataha awil mar'ata wa khalataha. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan bibinya, baik bibi dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari nomornya 5109, Imam Muslim nomor 1408, dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh mengumpulkan wanita dan bibinya dari pihak laki-laki, dan tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dan bibinya dari pihak ibu. Maksudnya tidak boleh menikahinya, ya. Waja'a fi lafdin, dalam hadis yang lain, hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, demikian juga oleh Ibnu Hibban, dan beliau mensahihkannya dari jalur Abu Hurairah dan sahabat yang lain Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah mengatakan, innakum in fa'altum dzalika qata'tum arhamakum. Sungguhnya kalian jika melakukan hal itu terputuslah arham kalian, rahim kalian. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, tahrimuhu sallallahu alaihi wasallam kullu dinabin minas sibai. Setiap binatang buas, binatang yang memakan daging yang memiliki taring, ini haram.
Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, adanya di dalam sunnah. Ya. Dikeluarkan Al-Imam Bukhari nomornya 5530, Imam Muslim 1932 dari Abu Tha'labah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, tahrimuhu sallallahu alaihi wasallam kullu dhi mikhlabin minat toiri. Setiap burung ya yang memiliki kuku untuk berburu ya, seperti elang misalnya, ini hukumnya haram ya. Fahada laisa fil Qur'ani tahrimuhu nass. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tidak ada ayat menjelaskan. Lakin yajibu al-amalu bihi, akan tetapi wajib kita untuk menerimanya dan mengamalkannya. Artinya kita tidak boleh menerjang keharamannya. Contoh yang keempat, ma jaa fi sunnati minal aqli wa diyati ka qawlihi, yaitu adanya hukuman membayar denda berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wala yuqtalu muslimun bi kafirin. Seorang muslim tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang kafir ya, cukup dengan denda saja. Beda dengan muslim membunuh muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ada dua opsi. Opsi pertama, keluarganya tidak terima, minta keadilan, maka dikisos, ganti nyawa dengan nyawa. Kalau keluarganya memaafkan, ya cukup bayar dia. Ya. Walihada qala al-Imam rahimahullah ta'ala wa sunnatu tufasirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an, yakni annaha tadullu alaihi. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, sunnah itu menafsirkan Al-Quran, memperjelas Al-Quran, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Qauluhu wa laysa fi sunnati qiyasun. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika sudah ada hadis yang makbulah, hadis yang diterima, validitasnya sudah dicek, derajatnya hasan atau sahih, maka tidak butuh kepada qiyas ya. Wala tudrabu lahal amsal, tidak bisa dibuat dengan permisalan-permisalan ya. Sunnah dibantah dengan cocokologi ya, dengan permisalan-permisalan, tidak boleh. Wala tudraku bil ukuli wala bil ahwa'i, tidak boleh dibantah ya, dengan akal, dengan hawa nafsu. Innama huwa al-itba'u wa tarkul hawa. Kewajiban kita ketika kita mendapatkan sunnah hanya mengikuti saja dan meninggalkan hawa nafsu. Ay laisa fi sunnati qiyasun aqliyun mujarradu anin nusus. Ketika sudah ada hadis yang makbulah, hadis yang diterima, qiyas yang sifatnya cocokologi, akal-akalan, itu tidak diperbolehkan. Apa maksudnya qiyas akal-akalan? Qiyas yang tidak bersandar dengan dalil yang lain. Amal qiyasus syar'iyyu alladhi yustanadu ila nususi fahada laisa minal aqsiyati
al-aqliyati. Adapun qiyas yang syar'i, qiyas yang diperbolehkan, yaitu yang masih bersandar dengan dalil-dalil yang lain. Yang ini tidak termasuk qiyas akal-akalan, qiyas yang hanya mengandalkan logika semata. Ya. Wajar ketika Ali bin Abi Thalib, beliau ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar, Rasul mengamalkan sunnah mengusap dua sepatu, dua khuf, yang diusap bukan bagian bawahnya yang kotor menyentuh tanah, tetapi yang diusap bagian atasnya. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu ditakar dengan akal saja, tentu Rasul ketika safar mengusap sepatunya bagian bawahnya, tetapi aku melihat beliau mengusap bagian atasnya. Ya. Pamasalan contoh supaya jelas. Ja'a asy-syar'u bitahrimir riba fil burri fayati al-faqihu wa yaqisu alaihi ruzza. Contoh haramnya riba dalam bahan gandum. Gandum itu kalau ditukar tidak boleh berbeda takarannya, harus sama. Ya. Kalau selisih maka jatuhnya riba. Maka para ulama fikih mengkiaskan gandum dengan padi karena keduanya sama-sama makanan pokok. Tidak dibatasi oleh gandum saja. Ya, di dalam hadis itu disebutkan gandum. Ya, maka dikiaskan pertukaran makanan pokok yang sejenis itu tidak boleh ada selisih. Saya mau padi yang panjang-panjang, saya mau padi, yang lain mau padi yang bulirannya pendek-pendek. Yuk tukeran yuk, boleh silakan, tapi tidak boleh ada selisih. Ya, supaya tidak terkena hukum riba. Beda kalau sudah beda jenis, mau selisih berapapun nggak ada masalah. Satu karung jagung ditukar dengan 2 karung padi, sudah beda jenis, nggak ada masalah. Ya. Wa minal ma'na fi dzalika ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi dar'i ta'arudil aqli wan naqli fa bayyana kalamal Imam Ahmad rahimahullahu taala qailan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperkuat apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, tidak boleh mengadukan, menabrakkan antara akal dan dalil, tidak boleh dibenturkan. Babayana anna ma jaa bihi Rasul yajuju ay yu'aradu bidorbil amsali lahu. Ketika sudah jelas ada hadis yang datang dari Rasul, kita tidak boleh membenturkan dengan permisalan-permisalan. Karena Rasul mengucapkan dengan bahasa yang sudah pasti dipahami oleh para sahabat. Ya. Jadi para sahabat memahami apa yang diucapkan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya, kemudian terus dilanjutkan kepada para ulama. Wala yudrakuhu kullu ahadin biqiyas, tidak bisa dicapai dengan qiyas kalau sudah ada hadis yang sahih. Tidak butuh lagi kepada qiyas, ya. Kecuali qiyas yang syar'i, ya. Qiyas yang masih bersandar dengan hadis yang lain. Ja'a anil Auza'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Auza'i
alaika bi asari min salafin wa in rafadakan nasu, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan athar, dengan hadis yang sahih walaupun manusia menolakmu, ya. Wa iyyaka wa ar-rijali, berhati-hatilah kamu dari pendapat-pendapat yang tidak berdasar dengan dalil. Wa in jahrafu laka bil qauli, meskipun retorikanya sangat indah, perkataannya sangat indah, sangat menyentuh, ya, selama itu bertentangan dengan dalil, maka kita dinasihatkan untuk berhati-hati. Wa qala Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan, wa alam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu laisa fi sunnati qiyas, tidak ada qiyas ketika sudah ada hadis yang maqbulah, ya. Wala tudrabu lahal amsal, tidak bisa dibuat dengan permisalan-permisalan. Wala tattabi fiha al-ahwa, tidak boleh diikuti dengan hawa nafsu. Bal huwa tasdiqu bi asari Rasulillah, wajib untuk membenarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah bila kaifin wala syar'in, tidak perlu menanyakan bagaimana dan bagaimana, ya. Wala yuqalu lima wala kaifa, kenapa demikian dan bagaimana kalau begini, ya, dan seterusnya. Sudah sahih, sudah imani saja. Adapun penjelasannya, ya, kita cari penjelasan dari para sahabat, dari para tabi'in, ya. Seperti itu caranya, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, mudah-mudahan berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kalau tanya jawab dulu, mungkin ada yang mau tanya? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan, ya. As-sunnatu al-lazimatu wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara pokok sunnah, di antara sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan, yang mana ada orang yang meninggalkan sebagian atau tidak beriman dan beriman kepada sebagian, sehingga dia tidak termasuk dianggap sebagai ahlu sunnah. Contohnya bagaimana? Al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, kita wajib dengan sepenuhnya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kelihatannya ini enteng, ya, kelihatannya mudah, tapi ternyata banyak orang yang hanya mampu menerima takdir yang baik tetapi kurang menerima takdir yang buruk, sehingga beriman kepada takdir itu diletakkan di paling akhir karena berat, ya. Teori tak semudah prakteknya, ya. Ketika seseorang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau dia tidak kuat, tidak kokoh, dia bisa kembali seperti dia sebelum mengenal Islam, ya, bahkan lebih parah. Dan ini banyak kejadian, ya. Wa tasdiqu bil ahadisi fih, wajib untuk membenarkan dengan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wal imanu biha, wajib mengimaninya. La yuqalu lima wala kaifa, tidak boleh mengajukan pertanyaan kenapa Allah mentakdirkan seperti ini, seperti itu, seperti ini, ya. Tidak boleh mengatakan seperti itu, ya, karena itu tidak bisa dijangkau dengan akal kita, ya.
Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Yang wajib cukup membenarkan dan mengimaninya. Wa man lam ya'rif tafsirul hadisi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Seandainya kita belum paham tafsir dari hadis tersebut, akal kita belum sampai, selama hadis itu sudah dinyatakan sahih oleh para ulama, maka cukup dengan mengimani saja walaupun akal kita belum sampai. Wajib beriman, wajib menerima, fa'alaihi al-imanu bih wa taslimu lahu. Mislu hadis as-sadiqi al-masduq, ya. Seperti hadis as-sadiq al-masduq, hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang insyaallah taala nanti akan dijelaskan contoh-contoh hadis yang sebagian orang menerima, sebagiannya tidak menerima. Berat ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.